Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syakhsiyatul Mar'at Al-Muslimah Kama Yasughuha Al-Islamu Fil Kitabi was Sunnah, karya Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan bab yang pertama, Al-mar'atul muslimatu ma'a rabbiha. Wanita muslimah bersama dengan Rabbnya. Kita sampai di poin muti'atun amri rabbiha. Wanita muslimah itu adalah wanita yang mentaati perintah Rabbnya. Kita sampai di paragraf dalam sejarah dunia itu ya. Betul ya? Dalam sejarah dunia, wanita muslimah terdapat berbagai momen yang layak diambil pelajaran oleh para wanita yang lain. Bagaimana perhatian mereka terhadap hukum-hukum Allah dan bagaimana mereka tidak mau berpaling darinya untuk mencari penggantinya. Di paragraf ini penulis hafizahullahu ta'ala, beliau ingin memberikan contoh keteladanan sosok-sosok wanita yang mulia, yang tunduk patuh mentaati perintah Rabbnya. Di antaranya seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Abi Daud, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir saat beliau menjabarkan surat Al-Mujadilah berkaitan dengan sosok wanita mulia yang bernama Khawlah binti Sa'labah dan suaminya yang bernama Aus bin As-Samit. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Khawlah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, demi Allah, karena aku dan suamikulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan inti dari surat Al-Mujadilah. Kemudian beliau juga menyampaikan, nah ini kisahnya ya, bagaimana Khawlah radhiyallahu ta'ala anha itu menjadi sabab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Mujadilah. Jadi kata Khawlah, aku menjadi istri As-Samit. Sementara Aus bin Samit ini adalah laki-laki yang sudah tua. Umurnya sudah lanjut.
dan terkadang tingkah lakunya tidak lagi terkontrol. Begitu ya. Jadi Khawlah ini suaminya sudah tua, usianya sudah lanjut. Aus bin As-Samit. Namanya sudah tua. Bagaimana Bu kalau sudah tua? Ada yang sudah tua di sini? Apa yang dirasakan kalau sudah tua? Mudah lupa. Apalagi Bu? Mudah capek. Apalagi? Geraknya lambat. Apalagi Bu? Ayo jujur yang sudah tua. Ini disebutkan di sini. Tingkah lakunya kadang tidak terkontrol. Bahasa lainnya apa? Baperan. Begitu kan? Barakallahu fikum. Nah itu namanya usia sudah lanjut. Baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kan begitu kata Allah. Siapa yang dipanjangkan usia, maka nunakkishu fil khalqi. Kami akan kurangi penciptaan pada dirinya. Jadi kalau semakin tua mata semakin kabur. Barakallahu fikum, ya. Semakin ganteng, gangguan telinga, rada-rada budek, begitu kan? Barakallahu fikum. Kulit semakin kendor, begitu kan? Kulitnya kendur, makan hanya bisa bubur, ya. Sudah dekat ke liang kubur. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu kondisi saat orang itu sudah usia lanjut. Galibnya begitu. Galibnya. Kita bicara keumuman. Sebagian orang ada yang Masya Allah dikasih fisik yang sehat, afiat. Begitu kan? Usianya sudah tua tapi kelihatannya muda. Kita baru tahu dia sudah tua ketika cucunya manggil. Gitu ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itulah di masa tua. Nah Khawlah ini suaminya sudah berusia lanjut. Mungkin Khawlahnya lebih muda daripada suaminya. Karena biasanya begitu ibu ya. Suami itu biasanya lebih tua daripada istrinya. Nah ada yang bedanya itu tidak jauh. Ada yang bedanya itu cukup jauh. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya kalau di Arab itu kakek-kakek biasa nikahi lulusan SMA. Gitu. Kalau di kita kan ada yang seperti itu biasanya viral. Gitu. Oh di sana biasa. Nah ini mungkin sekali terjadi. Ya, suaminya sudah usia lanjut, ya istrinya masih muda. Thayyib. Khawlah kemudian melanjutkan. Suatu hari dia masuk ke tempatku karena aku membantah pendapatnya dalam suatu hal. Jadi beda pendapat dengan pasangan itu biasa terjadi. Nah Khawlah itu pernah membantah pendapat suaminya ini. Maka dia masuk ke tempatku, dia pun menjadi marah. Nah saking marahnya sampai-sampai dia berkata, bagiku engkau itu tidak ubahnya seperti punggung ibuku. Ini namanya dalam istilah syariat ucapan zihar. Ucapan apa Bu? Zihar. Dari kata zahrun. Zahrun itu apa? Punggung. Jadi ucapan zihar itu ucapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibu kandungnya.
Maka ini yang diucapkan oleh Aus bin Samit. Bagiku engkau itu tidak ubahnya punggung ibuku. Ibu itu mahram, ya tidak boleh dijadikan sebagai istri. Nah, kalau kemudian istrinya disamakan dengan ibunya, nah ini masalah dalam syariat. Taib. Nah, setelah marah itu dia keluar menuju Balairung. Balairung itu ya balai pendopo, gitu. Dia menuju pendopo kaumnya. Tidak lama kemudian dia kembali lagi dan dia ingin bercinta denganku. Paham ya, bercinta ya? Ingin berhubungan badan. Barakallahu fikum. Jadi marahin istrinya, menzihar istrinya, kemudian keluar dari rumah, pulang lagi, tiba-tiba ingin menggauli istrinya. Maka Khawlah radhiyallahu taala anha menyampaikan, kukatakan sama sekali tidak, aku enggak mau. Harusnya kan seorang istri itu harus melayani, tapi Khawlah tidak mau. Kenapa? Karena beliau punya alasan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Demi diri Khuwailah. Khuwailah ini tasghir dari Khawlah. Demi diri Khuwailah yang ada di tangannya, jangan engkau mendekatiku, karena engkau telah mengatakan seperti yang engkau katakan tadi. Jadi Khawlah merasa ucapan suaminya ketika marah itu masalah. Bagaimana dia kemudian menyamakan dirinya dengan ibunya? Ya, sedangkan ibunya itu haram ya untuk dinikahi, haram untuk digauli. Kan begitu. Maka Khawlah merasa itu bermasalah. Maka Khawlah bersumpah demi Khuwailah yang ada di tangannya, janganlah engkau mendekatiku, karena engkau telah mengatakan seperti yang engkau katakan tadi. Hingga Allah dan Rasulnya menetapkan hukumnya tentang diri kita berdua ini. Akhirnya suaminya ini, Aus bin Samit, melompat ke arahku. Maksudnya apa nih, Bu? Kekeh, ngagabruk, begitu ya. Aku berusaha menghalang-halangi semampuku sebagai seorang wanita yang berhadapan dengan lelaki yang sudah tua dan lemah. Suaminya sudah tua dan lemah. Ketika kekeh, ngagabruk, begitu ya. Barakallahu fikum, Khawlah berusaha menghindar. Akhirnya aku pun berhasil membuatnya menyingkir dariku, karena suaminya sudah tua. Taib. Kemudian aku lari ke tetangga sebelah. Setelah meminjam kain darinya, aku pun pergi hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun duduk di hadapan beliau menceritakan kejadian yang aku alami untuk menyampaikan pengaduan tentang sikap suamiku yang buruk itu. Maka beliau pun akhirnya bersabda, "Ya Khuwailah, anak pamanmu itu laki-laki yang sudah tua renta." Anak paman itu berarti anak paman, sepupu. Berarti suaminya Khawlah itu sepupunya sendiri, anak paman. Nah, kata Nabi, wahai Khuwailah, anak pamanmu itu, yakni suamimu itu adalah laki-laki yang sudah tua renta. Lebih baik bertakwalah kepada Allah dalam menghadapinya. Artinya jangan bersikap begitu, kasihan sudah tua, gitu ya. Aku pun berkata, demi Allah, aku tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum turun Al-Quran tentang keadaan diriku. Karena Khawlah di sini merasa bermasalah ini. Ucapan suaminya itu bermasalah. Bagaimana dirinya disamakan dengan ibunya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Setelah itu keadaan Rasulullah menjadi berat. Ya, Khawlah tidak mau beranjak dari hadapan Nabi sampai kemudian menunggu turun keputusan Allah, turun ayat Allah yang memutuskan perkaranya. Maka Nabi menjadi berat. Namun, walhamdulillah, tidak lama dari itu tampak Nabi cerah kembali. Akhirnya beliau pun bersabda kepadaku, wahai Khuwailah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran tentang dirimu dan suamimu. Masya Allah. Berarti Khawlah ini menjadi sabab turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah di surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Hafal ayatnya Ibu? Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita, mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad, yakni tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Ini keistimewaan Khawlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, tadi apa zihar itu Bu? Ucapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, menganggap istrinya itu sebagai ibunya, padahal ya, mahunna ummahatihim, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan kalimat mungkar. Allah di sini memutuskan kalimat zihar itu mungkar, wazura, dan kalimat yang dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan, nih kafaratnya, mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Harus bayar dulu kafaratnya. Tahrir raqabah, membebaskan budak. Dzalikum tu'adzuna bihi, demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain, maka barang siapa yang tidak mampu memerdekakan hamba sahayanya, maka fasiyamu syahrain mutatabi'ain, wajib bagi dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, min qabli ayyatamassa,
sebelum keduanya itu bercampur. Maksudnya sebelum keduanya berhubungan badan. Faman lam yastati, namun barang siapa yang tidak mampu, fa it'amu sittina miskina, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, inilah keputusan yang Allah turunkan terkait dengan Khawlah bersama dengan suaminya tersebut. Maka setelah membacakan 4 ayat dari surat Mujadilah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian bersabda kepada Khawlah, kata Nabi, suruhlah dia, yakni suamimu itu, memerdekakan seorang budak. Langsung Nabi sampaikan supaya bayar kafarat. Maka kemudian Khawlah menjawab, ya Rasulullah, dia itu tidak mempunyai sesuatu pun untuk memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak ini adalah amalan besar, karena membebaskan budak. Membebaskan budak. Sedangkan budak itu pada saat itu seperti kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar. Kemudian kalau dimerdekakan berarti harus ditebus, dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar tentunya. Jadi kata Khawlah, dia tidak mempunyai sesuatu apapun untuk bisa memerdekakan seorang budak. Maka Nabi bersabda, kalau begitu suruhlah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ya sebagaimana petunjuk dalam ayat tadi. Kemudian kata Khawlah, aku menjawab, demi Allah, ya, dia benar-benar orang yang sudah tua renta, tidak akan kuat berpuasa. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu suruh dia memberi makan 60 orang miskin sebanyak 1 wasak kurma. Ya, sebanyak 1 wasak. 1 wasak di sini dijelaskan 1 pohon. Nah itu ya jumlahnya juga besar. Baik. Aku menjawab, demi Allah ya Rasulullah, dia tidak mempunyai kurma sebanyak itu. Kalau begitu, kata Nabi, kami akan membantunya beberapa takar kurma. Kemudian aku pun berkata, ya Rasulullah, aku juga akan membantunya dengan beberapa takar yang lain, membantu suaminya. Berarti ada kalanya istri itu lebih apa, Bu? Lebih berharta daripada suaminya. Baik. Kemudian beliau bersabda, engkau benar dan engkau telah berbuat yang baik. Pergilah dan bersedekahlah atas nama suamimu itu. Kemudian perlakukanlah anak pamanmu itu dengan cara yang baik. Khawlah kemudian berkata, maka aku pun melakukannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kisah yang sangat menakjubkan dari Khawlah binti Tha'labah. Bagaimana keteguhan beliau untuk tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawlah binti Tha'labah tidak bisa hidup barang sejenak pun bersama suaminya setelah suaminya itu mengucapkan apa yang telah dia ucapkan dari kalimat zihar, yakni menyerupakan istrinya dengan ibu kandungnya, yang semasa jahiliyah hal itu sudah disejajarkan dengan perceraian. Maka Khawlah langsung menemui Rasulullah untuk menanyakan dan mengetahui ketetapan hukum Allah dan Rasulnya.
berkaitan dengan keadaan dirinya dan suaminya. Sementara saat itu Khawlah tidak memiliki pakaian yang layak untuk dipergunakan menghadap Rasulullah. Karena itu dia meminjam pakaian dari tetangganya. Lalu seketika itu pula dia pergi ke majelisnya Nabi untuk mendengarkan hukum Allah tentang keadaan dirinya agar dia bisa mempraktekkannya. Maka ini keistimewaan, keutamaan tersendiri bagi Khawlah binti Tha'labah. Kekokohan beliau, semangatnya beliau ingin mendapatkan keputusan hukum dan mempraktekannya. Taib. Maka tidak heran jika wanita yang agung semacam ini mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam jiwa para sahabat yang mengetahui keutamaan dirinya ini. Terutama adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau sangat dihormati oleh Umar bin Khattab. Nah, ada peristiwa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Suatu hari dia bertemu dengan Umar yang sedang keluar dari masjid yang disertai oleh Al-Jarud. Umar saat itu menjabat sebagai Amirul Mukminin. Beliau mengucapkan salam kepada Khawlah. Setelah menjawabnya, Khawlah pun berkata, "Ya Umar, wahai Umar, dulu akulah yang menjagamu selagi engkau masih bernama Umair di pasar Ukaz. Engkau menggembala domba dengan tongkatmu. Maka bertakwalah kepada Allah." Di sini Khawlah sedang memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu adalah Amirul Mukminin. Ya, insyaallah, ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau ada presiden gitu keluar dari masjid, kemudian ibu cegat, ibu nasihatin, nah begitu. Ya, nasihatin presiden ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Khawlah, bertakwalah kepada Allah dalam urusan rakyat. Ketahuilah bahwa siapa yang takut ancaman akan didekatkan kepadanya yang jauh. Dan siapa yang takut mati, tentu dia akan mengkhawatirkan yang akan berlalu. Jadi Khawlah di sini menasihati Umar, ya, supaya bertakwa terkait dengan urusan rakyat. Karena pemimpin itu besar tanggung jawabnya. Besar tanggung jawabnya. Ya, salah-salah, bisa berdampak kepada siksa neraka. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-Jarud, ya mungkin pengawalnya di sini ya. Pengawalnya Umar bin Khattab. Ya, namanya pimpinan, ya mesti dikawal, gitu ya. Kalau presiden kita itu punya apa? Pas pampres. Itu kan udah sembarangan tuh, dekat-dekat. Nah, Al-Jarud kemudian berkata, "Wahai wanita, rupanya engkau sudah terlalu banyak bicara kepada Amirul Mukminin." Sudah, nah, begitu ya. Umar kemudian berkata, "Biarkan dia. Tidakkah engkau tahu dia itu adalah Khawlah yang perkataannya didengar Allah dari atas langit yang 7. Demi Allah, Umar lebih berhak mendengar perkataannya. Allah saja mendengarnya. Kemudian memutuskan hukum dan perkara tentang dirinya. Maka lebih-lebih lagi Umar. Umar lebih berhak mendengarkan perkataannya." Dalam tafsir Imam Ibn Katsir disebutkan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Khattab, karena dia melihat bagaimana Umar menghormati dan mendengarkan dengan tekun perkataan Khawlah ini. Ada seorang laki-laki yang komen kepada Umar, "Engkau ini enggak akan bisa menghadapi para pemuka Quraisy gara-gara wanita ini." Maksudnya, kenapa didengerin? Ya,
seserius itu mendengarkan ucapan seorang wanita, begitu ya, kalau dibahasakan kita. Maka kemudian Umar berkata, celaka engkau, tahukah siapa dia ini? Maka orang tadi menjawab, tidak. Ya. Umar kemudian berkata, dia itu adalah wanita yang gugatannya didengar Allah dari langit yang 7. Dia adalah Khawlah binti Tha'labah. Demi Allah, andaikan dia tidak beranjak dari hadapanku sampai malam tiba, maka aku pun tidak akan pernah beranjak dari hadapannya sampai dia memenuhi keperluannya, kecuali jika tiba waktu sholat, maka aku akan sholat dulu, lalu aku kembali lagi menemuinya hingga dia dapat memenuhi keperluannya. Masya Allah, ini saking hormatnya, ya, saking memuliakannya Umar ibn Khattab, ya, kepada Khawlah binti Tha'labah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mau batuk dulu ya, mohon izin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Wanita muslimah yang sadar dan mengikuti petunjuk, maka dia senantiasa memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pantas pula bagi wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi seorang mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan yang lain bagi dirinya, melainkan hanya sami'na wa ata'na. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala bisikan hawa nafsu, di atas belitan harapan ini dan itu, di atas semua perhiasan kehidupan, di atas semua pilihan manusia. Nah, ada kisah yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi kisahnya Khawlah binti Tha'labah, nah, contoh teladan yang kedua, bagaimana seorang mukminah yang muti'ah, mukminah yang taat, datang dari kisah Zainab binti Jahsy. Siapa ini Zainab binti Jahsy? Radhiyallahu ta'ala anha. Beliau ini Ummul Mukminin. Kalau Ummul Mukminin berarti istrinya Nabi. Sebelumnya istri siapa? Sebelumnya bukan istri Nabi. Sebelumnya istri dari Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada kisah tentang beliau ini radhiyallahu taala anha. Beliau memberikan contoh yang mengagumkan tentang bagaimana beliau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sebelum Nabi menikahinya, yakni tepatnya saat Zainab binti Jahsy diminta persetujuannya untuk dinikahkan dengan
budak atau hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harithah, yang kemudian diangkat oleh Nabi menjadi anak angkatnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hal itu untuk tujuan penetapan hukum syariat. Jadi, kenapa Zainab binti Jahsy kemudian diminta persetujuannya oleh Nabi untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah? Nah, ini ternyata ada tujuan di dalam penetapan hukum syariat. Baik, Ibu. Zainab binti Jahsy ini putri dari siapa? Putri dari siapa? Jahsy. Karena Zainab binti Jahsy, tapi bukan itu yang dimaksud. Putri dari bibinya Nabi. Putri dari bibinya Nabi. Berarti orang terhormat tidak? Terhormat. Nasab Rasulullah itu terhormat. Ya berarti Bani Hashim. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Sedangkan Zaid bin Harithah itu seorang budak. Jadi Zainab binti Jahsy itu putri dari bibinya Nabi. Sedangkan Zaid bin Harithah itu seorang budak. Nah, Nabi meminta persetujuannya untuk dinikahkan ini karena untuk tujuan penetapan hukum syariat. Apa itu tujuan syariatnya? Pertama, tahqiqul musawat at-tammah bainan nas. Ini poinnya. Kenapa Nabi menikahkan Zainab dengan Zaid? Yakni untuk menciptakan persamaan hak secara utuh, secara sempurna di antara manusia. Dengan adanya pernikahan seorang gadis Quraisy yang cantik, putri dari anak keturunan Abdis Syam, putri bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang budak, hamba sahaya. Padahal yang namanya hamba sahaya menduduki tingkatan yang jauh lebih rendah daripada para bangsawan. Ya, beda darah gitu. Yang satu darah biru, yang satu darah merah. Ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jurang perbedaan antara keduanya tidak bisa ditembus dan dienyahkan kecuali dengan tindakan nyata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan cara menyatakannya kepada khalayak bahwa dua kasta yang berbeda ini ternyata bisa disatukan. Begitu ya. Dengan cara ini masyarakat muslim bisa mengambil pelajaran dan perbedaan itu pun bisa dienyahkan sehingga tidak ada keutamaan di antara manusia kecuali dengan takwa. Masya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara manusia itu bukan yang darah biru. Kalau darah biru itu mulia atau kasihan yang darahnya merah. Jadi kan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang menentukan nilai seseorang itu adalah ketakwaan. Kemudian tujuan penetapan hukum syariat yang berikutnya, ibtal adat tabanni allati kanat muntashirah fil jahiliyah. Menggugurkan tradisi anak angkat yang berlaku sebelumnya di masyarakat jahiliyah.
Nah, lewat pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab yang sebelumnya menjadi istri anak angkat beliau yakni Zaid bin Harithah, dengan menghadirkan bukti praktis bahwa andaikan Zaid itu adalah benar-benar anak beliau, tentunya pernikahan beliau dengan Zainab tidak akan terjadi kecuali atas perintah Allah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau beneran Zaid itu anak kandungnya Nabi, tentu ya Zainab tidak bisa dinikahi oleh Nabi. Tapi buktinya ternyata Zainab akhirnya menjadi istri Nabi, menunjukkan bahwa Zainab itu halal bagi Nabi. Kenapa? Karena Zaid bin Harisnya bukan anak kandung. Bisa dipahami, Ibu? Taib. Nah, maka untuk mewujudkan dua jenis ketetapan hukum syariat secara praktis di lingkup rumah tangga Nabawi ini, ternyata pilihannya jatuh kepada Zainab, putri dari bibitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar semua manusia itu bisa mengambil pelajaran dengan jiwa yang tenang, tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun tentu dengan proses ya. Saat Nabi menunjuk Zainab untuk menikah dengan Zaid bin Harithah, sebetulnya Zainab itu tidak setuju. Sebetulnya awalnya tidak setuju. Ya, misalkan ada kalau di kita misalkan ada orang kaya raya, kemudian calon suaminya miskin, kere, bokeh, begitu ya, madesu, ya, masa depannya suram, ya. Kira-kira mau nggak ibu? Ya, mau nggak kira-kira? Barakallahu fikum. Kalau nggak gugur nafsu, ya mungkin tidak, kan begitu. Taib. Nah, Zainab juga awalnya begitu. Beliau sebenarnya nggak setuju. Ya. Makanya Zainab berkata, ya Rasulullah, aku tidak mau nikah dengannya. Aku wanita merdeka, sedangkan Zaid itu seorang hamba sahaya. Ya. Aku ini putri bangsawan, nasabnya terhormat, Zaid bin Harithah, seorang budak. Ya. Selamanya aku tidak mau menikah dengannya, sebab aku ini adalah putri dari anak keturunan Abdis Syams. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Maka dengan tenang dan penuh keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Nabi kembali menegaskan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Saat beliau dan Zainab berbincang-bincang, maka turunlah firman Allah di surat Al-Ahzab tadi ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pantas pula bagi wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka itu. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, dengan sebab Zainab, peristiwa Zainab yang kemudian dinikahkan dengan Zaid bin Harithah inilah turunnya firman Allah surat Al-Ahzab ayat 36 ini. Maka dengan ayat tersebut seketika itu pula Zainab menjadi ridha terhadap perintah Allah dan
Rasulnya. Masya Allah. Jadi beliau mengenyahkan apa ini, Bu? Egonya, mengenyahkan hawa nafsunya. Apa kata orang, apa kata dunia kalau kemudian kastaku turun kepada kastanya budak. Kan begitu. Kalau mau ngagugu nafsu. Ya kan? Tapi ternyata ketika Allah menetapkan keputusan ini, ya, ayyakuna lahumur khiyarah, ya, bahwa Allah menetapkan ketika sudah ditetapkan keputusannya oleh Allah, tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi pilihan tentang urusan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Maka ibu yang dirahmati Allah, Zainab pun akhirnya berkata, kalau begitu aku tidak pernah akan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Aku telah menikahkan diriku dengannya. Akhirnya Zainab pun ridho. Kenapa? Karena ini ketetapan Allah. Nah, begitulah selayaknya seorang mukminah, tunduk patuh taat kepada ketetapan Allah. Pasti di balik itu semua ada hikmah yang besar. Dan terbukti akhirnya Zainab disandingkan, dipasangkan dengan sebaik-baik manusia. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu endingnya. Begitu. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Nah, kisahnya itu kita lanjut ya, masih lanjut kisahnya. Tapi endingnya sudah tahu kan? Tamatnya sudah tahu. Ya. Kisah akhirnya. Tatkala terjadi perselisihan antara Zainab dan suaminya, Zaid, yakni antara Zainab dan suaminya, yakni Zaid bin Harisah, yang kemudian menyebabkan perceraian di antara mereka berdua. Maka setelah masa idahnya habis, turunlah firman Allah di ayat ke-37-nya dari surat Al-Ahzab. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Baik. Apa itu? Amsik alaika zaujak. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan kau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya telah menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengan Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang beriman untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Berarti mantan istri anak angkat itu boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Begitu. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, artinya sudah diceraikan dan sudah selesai masa iddahnya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Rasulullah mengucapkan ayat ini sambil apa, Bu? Tersenyum. Kenapa? Karena mau dapat siapa nih? Zainab binti Jahsy. Allah yang langsung menikahkannya.
kami nikahkan engkau dengan Zainab. Ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Nabi bersabda, jadi setelah membacakan ayat tadi dengan tersenyum, Nabi lalu bersabda, siapa yang ingin menemui Zainab, hendaklah menyampaikan kabar gembira ini kepadanya, bahwa Allah telah menikahkan dirinya denganku dari atas langit. Masya Allah. Ada di sini yang dinikahkan dari atas langit? Yang ada nikah di bawah. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Di sini seakan-akan Allah memberikan imbalan kepada siapa? Kepada Zainab atas ketaatannya yang begitu utuh dan sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Sebab Zainab ridho terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya untuk menikah dengan Zaid. Padahal kalau ngagugu nafsu, kalau kemudian nurutin ego, rasa-rasanya ogah. Begitu ya. Tapi karena ketundukan, Allah yang kemudian menetapkannya, maka Zainab tunduk patuh kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Tidak mau maksiat, tidak mau durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Zainab pun hidup serumah dengan Rasulullah dan menjadi istri beliau atas perintah dari Allah. Tertulis di dalam kitab suci Al-Quran yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada sampai nanti hari kiamat. Tentu ini merupakan kehormatan, kemuliaan tersendiri bagi Zainab yang tidak diperoleh oleh wanita lain. Bahkan tidak diperoleh oleh ummahatul mukminin yang lainnya. Zainab mendapatkan derajat yang mulia ini yang dilimpahkan Allah kepadanya. Oleh karenanya dia kemudian bergembira dengan anugerah Allah ini di hadapan istri-istri Nabi yang lain dengan mengatakan, kalian dinikahkan keluarga kalian, sedangkan aku yang menikahkan adalah Allah dari atas langit yang 7. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu ya memang Zainab adalah wanita yang pantas untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup sampai di sini. Nanti pembahasan berikutnya masih hubungan seorang mukminah dengan Rabbnya. La takhlu bi ajnabi. Janganlah berkhalwat dengan ajnabi. Ajnabi itu berarti laki-laki asing yang bukan mahram. Kalau dia laki-laki asing tapi mahram, bukan orang Indonesia maksudnya gitu, tapi dia mahram, berarti dia laki-laki asing atau bukan? Bukan, walaupun dia bukan orang Indonesia. Baik, jadi ajnabi di situ maksudnya asing. Asing di situ maksudnya bukan mahram. Baik ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.